بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Kaum muslimin, muslimat, hadirin yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, taufiknya sehingga kita masih bisa mengerjakan apa yang paling terpenting dalam kehidupan ini, beribadah dan beramal saleh. Tidak ada misi yang paling mulia, tidak ada misi yang paling utama menjalani dan melewati kehidupan ini melainkan beribadah kepada Allah. Seandainya kita termasuk di antara orang-orang yang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, maka bersyukurlah kepadanya, karena itulah tujuan inti kita sebenarnya di muka bumi ini. Adapun kesibukan-kesibukan yang lain, tujuan-tujuan yang lain, maka itu hanyalah sampingan. Dan jangan lupa dengan tujuan inti kita yang sesungguhnya, beribadah kepada Allah. Itulah misi besar kita. Maka di saat Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah gerakkan hati kita untuk beramal saleh, maka itu adalah karunia dan nikmat yang harus disyukuri. Kemudahan di dalam beribadah kepada Allah harus menjadi kewajiban kita untuk mensyukurinya. Dan semoga hadirnya kita di majelis ilmu termasuk di antara usaha kita untuk bersyukur di atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di kesempatan pagi yang mulia ini, pembahasan dan tema yang akan kita angkat adalah membahas kandungan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, salah satu zikir yang sangat dianjurkan untuk dibaca oleh setiap muslim di waktu pagi dan petang. Salah satu zikir yang sangat dianjurkan untuk dibaca oleh seorang muslim di setiap pagi dan petang. Apabila kita termasuk di antara orang-orang yang terbiasa membaca zikir pagi dan petang, maka tentulah dia mengetahui zikir ini. Namun yang menjadi pertanyaan adalah
ketika kita membacanya, apakah kita mengetahui kandungannya? Karena terkadang seorang muslim membaca doa namun dia tidak menghadirkan dan tak mengetahui maknanya. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayyidul istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ini di waktu paginya, man qalaha barang siapa yang membacanya hina yusbih, di waktu pagi selepas subuh, famata min yaumihi qabla an yumsi, kemudian Allah takdirkan dia meninggal dunia di hari itu sebelum datangnya waktu petang, fahuwa min ahlil jannah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Dia akan menjadi penghuni surga. Wa man qalaha, dan barang siapa yang membacanya hina yumsi, ketika datang waktu petang, kemudian Allah takdirkan dia wafat di malam harinya sebelum datang waktu subuh, famata qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ternyata membaca zikir sayyidul istighfar di waktu pagi dan di waktu petang, di antara sebab mengapa kita dianjurkan untuk membacanya, karena zikir ini akan memberikan sebuah jaminan kepada kita akan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan kematian datang, kita butuh jaminan. Jaminan apa yang bisa membuat kita selamat dan menjadi penghuni surga di saat kita meninggal dunia? Maka tidak ada usaha yang bisa dilakukan oleh seorang muslim melainkan meniti jalan di atas panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika kita membaca sayyidul istighfar, maka kita sedang berusaha wafat di atas husnul khatimah. Membaca sayyidul istighfar di setiap pagi dan petang, maka itu adalah usaha kita untuk wafat di atas husnul khatimah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membacanya di waktu pagi, kemudian Allah takdirkan dia wafat di hari itu sebelum datangnya waktu petang, kana min ahlil jannah, maka dia telah tercatat sebagai penghuni surga. Wa man qalaha hina yumsi, dan barang siapa yang membacanya di waktu petang, famata min lailatihi, kemudian Allah takdirkan dia wafat di malam harinya, qabla an yusbih, sebelum datang waktu subuh, kana min ahlil jannah, maka dia telah tercatat sebagai penghuni surga. Subhanallah, mulianya zikir
sayyidul istighfar. Dan ini sangat penting untuk dihafal oleh setiap muslim. Ya. Kalau tidak ingin dikatakan wajib, maka sangat dianjurkan dan ditekankan untuk dihafal oleh setiap muslim. Karena zikir ini akan mendatangkan keselamatan untuk seseorang di hari kiamat. Saudaraku dan saudariku yang dimuliakan Allah, apa kandungan sayyidul istighfar? Mengapa zikir ini menjadi zikir yang sangat mulia? Bahkan saking mulianya zikir ini, Nabi menyebutnya dengan istilah sayyid. Apa arti sayyid? Tuan. Ada pembantu, ada budak, ada tuan, ada majikan. Tuan, sayyid. Ya sayyidi, wahai tuanku. Nah, Nabi menyebut zikir ini dengan sebutan sayyid, sayyidul istighfar. Tuannya istighfar, penghulunya istighfar. Ya, lafaz-lafaz istighfar ya ada dengan lafaz yang sifatnya umum, pendek, dan ada yang panjang. Di antara istighfar yang lafaznya paling ringkas dan paling pendek, istighfar selepas salat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca istighfar 3 kali selepas salat, astaghfirullah, 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 kemudian dia membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, fatilka 99, maka berjumlah total 99, dan dia menggenapkan bilangan 100. Faqala tamamal mi'ah, dia menggenapkan 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil ba'r, maka akan diampuni dosa-dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan. Di dalam lafaz hadis ini Nabi menyebutkan barang siapa yang beristighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 ini termasuk di antara lafaz istighfar yang ringkas, ya, dan tidak perlu ditambah, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dimodifikasi. Ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tidak perlu, karena lafaz hadisnya secara mutlak astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Namun sebagian kaum muslimin ya tampil untuk menjadi orang yang seakan-akan memiliki keilmuan sehingga dia menambah-nambah, ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih innaka antal ghafurur rahim, ditambah-tambah. Nah, tidak perlu. Ya, murnikan agama Islam seutuhnya. Bagaimana yang datang dari Islam, seperti apa yang datang dari Islam, ambil itu, tidak perlu dikurangi, ditambah-tambah. Islam telah sempurna. Apa yang diajarkan Nabi itulah yang terbaik. Ya, maka ketika Nabi mengatakan barang siapa yang beristighfar 3 kali, maka cukup dengan lafaz yang sifatnya umum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baik, ini lafaz istighfar yang ringkas, yang singkat, ya, dan itu yang dianjurkan untuk dibaca selepas salat fardu. Namun di antara lafaz istighfar yang
sangat-sangat juga dianjurkan untuk dibaca oleh seorang muslim di setiap pagi dan petangnya adalah Sayyidul Istighfar ini. Nabi menyebutnya dengan istilah Sayyid, tuannya istighfar, menunjukkan bahwa kandungan zikir ini berada di peringkat yang paling utama, yang paling tinggi. Baik, apa kandungannya? Di dalam Sayyidul Istighfar, seseorang membaca zikir yang kandungannya adalah pengakuan dosa. Ini yang paling utama. Mengapa zikir ini dikatakan sayyid? Karena di dalamnya terkandung pengakuan dosa, ya, dan ibadah yang sangat-sangat mulia diantaranya adalah pengakuan dosa. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan engkau. Khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku berada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'dika mastata'tu, aku berada di atas perjanjian denganmu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Abu'u laka bi dzambi faghfirli, aku mengakui dosa-dosaku terhadapmu, maka ampunilah aku. Aku mengakui dosa-dosa yang telah aku perbuat kepadamu, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mampu mengampunkan dosa kecuali engkau. Inilah lafaz Sayyidul Istighfar, ya, di mana seseorang berikrar bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, tempat kembali tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengakui nikmat-nikmat Allah dalam dirinya, dan dia juga mengakui akan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan dosa ini yang paling penting, ma'asyiral muslimin, ya. Tidak boleh seseorang lupa untuk mengakui dosa-dosanya. Setiap hari kita diajarkan Nabi SAW untuk mengakui dosa, ya, mengakui dosa di setiap pagi, di setiap petang. Jangan pernah lupa akan dosa yang begitu banyak. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tahukah kita sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang paling mulia, bahkan manusia yang paling mulia setelah Nabi dan para Rasul. Beliaulah yang dijamin surga di antara sahabat-sahabat yang dijamin surga, dan beliaulah orang yang paling dicintai oleh Nabi dari kalangan lelaki. Suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai?" Nabi mengatakan, "Aisyah." Yang paling dicintai Nabi, Aisyah. Kemudian para sahabat bertanya, dari kalangan laki-laki, Nabi mengatakan, "Abuha," ayahnya. Subhanallah. Dan Abu Bakar As-Siddiq memiliki kedudukan yang begitu besar dalam Islam.
ya, memiliki peranan yang begitu besar dalam Islam. Beliau yang menemani Nabi dalam hijrah, ya. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang menggantikan posisi Nabi sebagai khalifah setelah Nabi meninggal dunia, ya. Beliau adalah orang yang terbaik umat ini dari kalangan sahabat. Setelah Nabi dan para Rasul, maka para ulama menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan satu doa yang dibaca dalam salat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Nabi untuk diajarkan satu doa yang dibaca dalam salat. Beliau berkata, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang aku membacanya dalam salat, yang aku membacanya di dalam salatku. Qal, maka Nabi mengatakan, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman atas diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. Katakan itu dalam salatmu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman atas diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkaulah zat yang selalu memberikan ampunan, dan sesungguhnya Engkau adalah zat yang selalu menyayangi. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, doa ini yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya Abu Bakar, doa yang mengandung pengakuan dosa. Padahal Abu Bakar itu telah dijamin surga, ya. Beliau adalah manusia terbaik dari generasi umat ini, menjadi pengganti Nabi sebagai khalifah. Subhanallah, manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi doa yang Nabi ajarkan kepadanya adalah pengakuan dosa. Bagaimana dengan kita yang belum mendapatkan jaminan surga, yang belum mendapatkan jaminan orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak pula ada jaminan kita manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah bagaimana orang yang telah dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang Nabi ajarkan kepadanya? Pengakuan dosa. Karena di saat seseorang mengakui dosa-dosanya, maka itulah jalan keselamatan. Mengakui dosa adalah jalan keselamatan, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Itulah mengapa Abu Bakar diajarkan Nabi doa ini. Secara umum doa ini juga menjadi panduan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika seseorang tidak mau mengakui dosanya,
maka itulah kebinasaannya. Kita mengetahui bagaimana manusia pertama yang diciptakan Allah ketika dia melakukan pelanggaran, Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Kita tahu bagaimana bentuk pelanggaran Adam alaihissalam. Mendatangi pohon yang terlarang, padahal Allah sudah memberikan larangan, jangan mendekatinya. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Ya. Tetapi karena Nabi Adam tergelincir oleh godaan syaitan, godaan iblis, sehingga akhirnya Nabiullah Adam melakukan pelanggaran itu. Maka di saat itulah Nabi Adam mengakui dosa-dosanya dan mengatakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Nabi Adam dan Hawa keduanya mengatakan, rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah berbuat kezaliman atas jiwa kami. Seandainya engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Allah mengabadikan ayat ini di dalam Al-Quran. Perkataan manusia pertama yang Allah ciptakan, pengakuan dosa. Perkataan manusia yang diciptakan Allah, manusia pertama yang Allah ciptakan, dan perkataan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa? Pengakuan dosa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat, Nabi Adam sampai tahu apa dampaknya kalau tidak mendapatkan ampunan. Nabi Adam tahu apa efeknya kalau tidak mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya, akan menjadi orang yang merugi. Lanakunanna minal khasirin. Makanya orang yang tidak mau mengakui dosanya adalah orang-orang yang merugi. Orang yang tidak mau mengakui dosa-dosanya, mereka lah orang yang paling merugi. Maka siapa yang tidak mau mengakui dosanya, dialah pengikut iblis. Iblis tidak mau mengakui dosanya, tidak mau mengakui pelanggarannya, tidak mau mengakui kesalahannya. Iblis dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia tidak mau bertaubat sebagaimana Adam bertaubat kepada Allah. Iblis memiliki sifat sombong dan angkuh sehingga tidak mau mengakui dosa-dosanya, tidak mau mengakui kesalahannya. Ya, maka siapapun yang tidak mau beristighfar, yang tidak mau bertaubat kepada Allah, yang tidak mau mengakui dosa-dosanya, maka dia mengikuti jejaknya iblis. Siapapun yang bertaubat kepada Allah, maka dia mengikuti Nabi Adam alaihissalam. Di antara pengikut dan pengekor iblis, Fir'aun ya, adalah orang yang sombong, mewarisi karakter iblis, ya, tidak mau mengakui dosa-dosanya.
tidak mau mengakui kesalahannya ketika dekat dengan ajal, dekat dengan kondisi di mana Fir'aun akan ditenggelamkan oleh Allah, baru dia mau mengakui dosa-dosanya, baru dia mau bertobat. Terlambat. Maka bertaubat ini jangan ditunda-tunda. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bertaubat itu setiap hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi beristighfar, bertaubat sehari 100 kali. 100 kali. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari 70 kali Nabi beristighfar, meminta pengampunan dosa kepada Allah sebanyak 70 kali. Dalam riwayat Imam Muslim 100 kali. Subhanallah, itu Nabi SAW. Kenapa? Karena ketika kita meminta pengampunan dosa, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Sabilun najah, jalan keselamatan adalah dengan pengakuan dosa. Oleh sebab itulah mengapa kita mengakui dosa-dosa kita dalam Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang gentle, ya, mau mengakui kesalahan, mau mengakui dosa, ya, belajar dan berlatihlah untuk bertanggung jawab amanah, mau mengakui kesalahan, mau mengakui dosa. Jangan menjadi orang yang tabrak lari. Orang yang tabrak lari, udah melakukan kesalahan, tidak mau dia menyelesaikan tanggung jawab itu, tidak mau dia mengakui kesalahannya, lari. Orang terzalimi, orang terganggu, tersakiti, ya, atas perbuatan dia cuek, tak mau tahu, tidak ada amanah, tanggung jawab, tidak berani mengakui kesalahan. Ini bukan sifat orang yang gentle, ya. Seorang yang berani bertanggung jawab, inilah seorang yang gentle, ya. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seorang muslim memiliki sifat gentle, ya, mau selalu mengakui kesalahannya. Bahkan setiap pagi dia akan mengakui kesalahannya dengan membaca Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bidambi, ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku, faghfirli, maka ampuni aku. Ya, maka jalur keselamatan, jalan keselamatan adalah mengakui kesalahan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah apabila kita termasuk orang-orang yang selalu beristighfar. Berbahagialah apabila kita termasuk orang-orang yang selalu bertaubat. Mengapa? Karena orang-orang yang sering beristighfar akan berbahagia ketika di hari kiamat mendapatkan catatan amalnya penuh dengan istighfar, penuh dengan istighfar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Berbahagialah siapapun yang mendapati di dalam catatan amalannya dipenuhi dengan istighfar yang begitu banyak. Berbahagialah siapapun yang mendapati di dalam catatan amalannya dipenuhi dengan istighfar. Lihat, Nabi mengatakan apa?
berbahagialah seseorang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar. Kenapa? Kata para ulama, karena kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan ya akan terhapus ya dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah, sehingga catatan amalannya menjadi catatan yang bersih, dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan amal saleh, dipenuhi dengan ketaatan, dipenuhi dengan ibadah. Keburukan-keburukannya terhapus dengan istighfar, terhapus dengan istighfar. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa istighfar ini adalah cara seseorang membuat iblis menyesal karena dia telah sia-sia di dalam mengganggu Bani Adam. Setelah dia mengganggu manusia, ternyata manusia ini beristighfar kepada Allah, akhirnya perbuatannya sia-sia ya. Yang seharusnya dia berhasil menggelincirkan manusia, dia menggoda manusia, menggelincirkan manusia dalam maksiat, tetapi Allah selamatkan hambanya dengan amalan istighfarnya, sehingga kesalahan-kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi mengatakan, berbahagialah, beruntunglah siapapun yang mendapatkan di dalam catatan amalannya penuh dengan istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah, beruntunglah siapapun yang mendapatkan di dalam catatan amalannya penuh dengan istighfar. Oleh karenanya Nabi SAW beristighfar 100 kali dalam sehari. Ya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi 100 marrah. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, demi Allah aku beristighfar, bertaubat setiap harinya 100 kali. Oleh sebab itu, ma'asy muslimin, ikuti jejak Nabi Adam, orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah dengan pengakuan dosa. Ya, jangan pernah sombong, tidak mau mengakui dosa. Ya, Abu Bakar As-Siddiq saja, orang yang paling terbaik dari umat ini, diajarkan oleh Nabi untuk mengakui dosa, apalagi kita. Ya, maka silahkan untuk membaca doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar di dalam salat. Ya, karena Abu Bakar meminta kepada Nabi doa untuk diajarkan dan bisa dibaca dalam salat. Maka di antara doa yang sangat-sangat penting untuk dihadirkan dalam salat adalah doa yang mengandung pengakuan dosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang spesial Nabi ajarkan kepada manusia yang paling dicintai oleh Nabi SAW dari kalangan laki-laki. Ya, boleh dibaca di saat sujud dan juga boleh dibaca sebelum salam, setelah tasyahud. Karena dua tempat inilah seseorang diperbolehkan memanjatkan doa. Di saat sujud, kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Maka perbanyak doa, kata Nabi SAW. Fa'akthiru minad du'a fihi. Karena doa di saat sujud adalah doa yang mustajab. Kemudian juga di saat seseorang telah selesai dari tasyahud, dia bebas
untuk memperbanyak doa di sana sebelum salam atau setelah tasyahud yang pertama. Nabi mengatakan, "Falyatakhayyar minad du'a ma a'jabahu." Silakan dia memilih doa apa yang dia takjub untuk memanjatkannya di sana. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengakui dosa adalah jalan selamat dari api neraka dan keselamatan menuju surga. Saudaraku dan saudariku yang dimuliakan Allah, ternyata mengakui dosa ini mendatangkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat bahagia dengan hambanya yang bertaubat. Ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallah afrah bi taubati 'abdihi min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlaka." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubat hambanya dibandingkan bangganya, bahagianya seseorang yang mendapati kebinasaannya, hilang di kala safar unta dan seluruh perbekalannya, kemudian unta itu kembali mendatanginya. Betapa bahagianya hamba ini ketika mendapati untanya kembali setelah hilang dari hadapannya. Kata Nabi SAW, bahagianya seseorang yang kehilangan untanya dan seluruh perbekalan yang melekat di untanya itu hilang, kemudian unta itu kembali dengan izin Allah. Bahagianya orang ini terhadap untanya yang kembali ternyata tidak melebihi bahagianya Allah terhadap hambanya yang bertaubat. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah merasakan hilangnya barang yang Anda cintai? Pernahkah Bapak Ibu berada di posisi hilang mobilnya, hilang kendaraannya, dan di kendaraan itu banyak barang-barang yang berharga? Ketika hilang, bagaimana perasaannya? Mungkin perasaan ini sulit untuk dihadirkan kecuali yang benar-benar mengalaminya. Kalau dibayangkan saja masih belum bisa. Tetapi mereka yang benar-benar telah merasakannya, mungkin ini perkara yang sangat berat. Belum lagi kendaraannya itu dia beli dengan perjuangan berpuluh tahun, dia kumpulkan uang. Ya, mungkin 20 tahun dia nabung baru bisa beli kendaraan. Tentu merasa kehilangan sekali. Ya, hilang kendaraannya, hilang barang-barang berharganya. Subhanallah. Tetapi apa yang akan terjadi di saat dia sedang gelisah, sedih yang begitu dalam, ya, karena kendaraannya hilang dan seluruh yang berharga di dalamnya hilang, kemudian Allah datangkan kembali, tidak ada yang berkurang sedikit pun. Bagaimana perasaannya di saat dia sudah gelisah, galau, sedih yang begitu dalam? Ya, ternyata Allah datangkan kembali kendaraan itu. Bahagia yang begitu besar, bahagia yang begitu besar akan memenuhi dadanya. Ya, apalagi antara hidup dan mati. Nabi menceritakan tentang seorang yang musafir yang pergi melakukan satu perjalanan, menunggangi untanya dan seluruh bekalnya yang telah disiapkan. Ketika dia beristirahat di bawah pohon, dia beristirahat sesaat,
tertidur, ketika bangun untanya hilang. Untanya hilang. Dia cari ke sana ke sini di tengah gurun pasir, maka tidak dia mendapati untanya itu. Sehingga dalam hadis disebutkan bahwa orang yang musafir ini berada dalam keputusasaan karena dekatnya dengan kematian. Tidak ada yang bisa dia harapkan. Untanya hilang, bekalnya hilang, di gurun pasir sendirian. Mau kemana dia? Di tengah gurun pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, untanya hilang. Ya? Maka dia merasa bahwa kematian telah ada di hadapannya. Namun karena dia telah capek dan lelah mencari untanya ke sana dan ke sini, dia tidak mendapati. Akhirnya tertidurlah dia kembali, capek, beristirahat. Qaddarullah, untanya yang hilang itu datang di hadapannya tanpa dia cari. Bahagia yang begitu besar memenuhi dadanya. Lepas dari keputusasaannya, harapan baru muncul di hadapan dia. Ya, yang di awal dia dekat dengan kematian, maka dengan hadirnya kembali tunggangan itu membuat dia memiliki harapan baru, kebahagiaan yang begitu besar, begitu dalam. Nabi mengatakan bahagianya orang ini tidak melebihi bahagianya Allah dengan hambanya yang bertaubat. Lallahu afrah bi taubati 'abdihi min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlakatun wa ma'ahu rahilatuhu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fawada'a ra'sahu fanama nawmatan fastayqadha wa qad dhahabat rahilatuhu hatta idha ishtadda 'alayhi al-har wal 'atash أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نوما ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. Subhanallah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bertaubat ini akan mendatangkan kebahagiaan yang besar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat bahagia dengan hambanya yang mau mengakui dosa-dosanya. Ya, buat Allah bangga, beristighfar, bertaubat, mengaku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan dosa yang telah dia perbuat, dan itu adalah amalan yang sangat dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata yang menjadi masalah itu bukanlah dosa. Yang menjadi masalah besar adalah dia tidak mau mengakui dosanya. Karena dosa adalah fitrah setiap manusia. Setiap manusia tidak lepas dari yang namanya dosa. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu selalu berbuat kesalahan. Ya, setiap manusia itu bergelut selalu di dunia kesalahan, khata'. Kemudian apa kata Nabi SAW? Dan sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Ya, jadi melakukan kesalahan, berbuat dosa itu fitrah semua manusia. Tetapi yang tidak bisa diterima adalah mereka yang tidak mau mengakui dosanya. Maka selalu belajar mengakui dosa kita di setiap pagi dan petang. Di dalam Sayyidul Istighfar kita diajarkan untuk mengakui dosa di sana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW pernah bersumpah
bahwa Allah sangat suka dengan orang-orang yang beristighfar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, "Walladhi nafsi biyadih, law lam tudhnibu, la dhahaballahu bikum." Demi yang jiwaku berada di tangan Allah, seandainya kalian tidak berbuat dosa, seandainya kalian tidak melakukan maksiat, niscaya Allah akan membinasakan kalian, dan Allah akan datangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa. Wala jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Niscaya Allah akan membinasakan kalian kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa. Allah gantikan kalian dengan satu kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar, mendapatkan jaminan surga. Ya, jangan pernah bosan untuk mengingatkan istri, suami, anak-anak untuk membaca sayyidul istighfar di waktu pagi dan petang. Ingatkan mereka. Kenapa? Karena kita ingin mereka selamat, kita ingin mereka menjadi penghuni surga, sebagaimana kita juga ingin menjadi penghuni surga. Maka jangan pernah dilewatkan, ya, setiap pagi dan petangnya membaca zikir pagi dan petang. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang berbicara dan bagi yang mendengarnya, dan semoga ini menjadi amal kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.